Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan video kali ini, saya calon guru penggerak angkatan 4, nama Abdul Aziz dari SMA Negeri 2 Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif di sekolah, yaitu praktek segitiga restitusi yang saya terapkan di SMA Negeri 2 Kumai. Selamat menyaksikan. Contoh kasus pertama. Nanda adalah murid kelas 12 MIPA 3 di SMA Negeri 2 Kumai. Berdasarkan informasi dari guru-guru yang mengajar di kelas Nanda, diketahui Nanda kurang aktif dalam pembelajaran, baik pembelajaran daring maupun tatap muka terbatas, sehingga berdampak pada tugas-tugas yang banyak belum diselesaikan. Padahal sekarang sedang berlangsung penilaian akhir semester atau PAS, dan guru-guru setelah ini bersiap mengolah nilai untuk rapot akhir semester. Sebagai wali kelas dari Nanda, Pak Aziz akan mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk dulu. Gimana kabarnya Mas Nanda? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Kabar keluarga, kabar orang tua di rumah gimana kabarnya? Sama Pak, di keluarga juga kabarnya baik dan sehat semua. Sehat Termasuk semua saya. Iya Pak. Kamu di rumah tinggal dengan siapa? Saya di rumah tinggal dengan keluarga saya, yaitu ayah saya dan ibu saya dan adik saya, adik laki-laki. Berarti kamu anak pertama ya di Iya, keluarga. Anak pertama. Alhamdulillah ya, Bapak doakan mudah-mudahan Nanda sehat, keluarganya di rumah juga sehat semuanya. Amin. Baik, Mas Nanda, Bapak di sini memanggil kamu untuk datang ke ruangan sini bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari kekurangan Mas Nanda ya, melainkan untuk kita sama-sama untuk memperbaiki, mencari solusi yang terbaik gitu ya. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu tidak hanya satu guru nih Mas Nanda, tapi beberapa guru melaporkan ke Bapak sebagai wali kelas kamu bahwa saat pembelajaran daring maupun saat pembelajaran tatap muka kemarin, kata guru-guru Mas Nanda ini kurang aktif, tugas-tugasnya juga masih banyak yang belum dikerjakan. Benar ya Mas Nanda? Iya benar Pak. Benar ya? Iya. Iya. Nah, setiap kita itu kan pasti ya, kita ini kan manusia, punya rasa malas gitu ya Mas Nanda ya? Iya Pak. Mungkin agak jenuh dengan aktivitas hari-harinya, termasuk urusan mengerjakan tugas-tugas yang juga cukup banyak, tugas-tugas online-nya. Nah, di sini agar Mas Nanda mendapatkan solusi yang terbaik, kira-kira mau nggak memperbaikinya? Saya mau Pak. Demi nilai saya bisa menjadi baik dan saya bisa lulus di sekolah ini dengan nilai yang terbaik. Oke Mas Nanda, Bapak paham gitu ya, pasti kamu itu punya alasan gitu ya. Makanya Bapak pengen tahu alasan dari Mas Nanda, makanya Bapak manggil kamu ke sini ini biar pengen tahu alasan dari Mas Nanda sendiri. Kira-kira selama ini baik pembelajaran daring maupun tatap muka terbatas kemarin gitu ya, kenapa kira-kira Mas Nanda kayak kurang semangat, bahkan banyak tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu? Coba kita Alasan ngobrol. saya yaitu karena pembelajaran di rumah itu seperti membosankan dan suasananya menjadi jenuh. Serta guru itu hanya memberikan tugas dan hanya materi, tetapi tidak menjelaskan materi tersebut. Jadi kita seperti kurang paham dan akhirnya seperti tidak bisa mengerjakan tugas atau kurang semangat dalam mengerjakan tugas. Jadi banyak tugas-tugas yang belum terkumpul. Oh gitu, jadi kamu bosan ya pembelajaran daring selama ini ya? Iya, Karena saking bosan, jenuh, tugas-tugas yang diberikan itu akhirnya bosan juga dikerjakan gitu ya Mas Nanda ya? Iya Pak. Oke, baik Mas Nanda, menurut kamu sikap yang kamu lakukan nih, yang dilakukan Mas Nanda ini kira-kira tepat atau belum tepat ini? Sikap saya itu belum tepat Pak. Kenapa kira-kira? Karena sebagai seorang siswa itu harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang siswa yang belajar dengan menjalankan kewajibannya seperti mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti Mas Nanda ini kan udah tahu nih, harusnya memang sebagai siswa ya, tugas kita kan belajar ya. Iya Pak. Belajar dan seterusnya kan demi masa depan Mas Nanda juga kan ya. Iya Pak. Baik. Nah kira-kira ketika Mas Nanda udah tahu nih
permasalahannya apa. Mas Nanda bisa nggak kira-kira mencari dari Mas Nanda sendiri gimana solusinya agar ya, terkait tugas-tugas tadi lebih semangat lagi dalam belajar, gimana Mas Nanda? Solusinya yaitu saya inginnya bisa pembelajaran di sekolah itu bisa ditingkatkan lagi seperti sekolah yang dulu, yaitu pembelajaran muka dan sekolah itu dilaksanakan setiap hari. Jadi kita selalu masuk. Berkaitan dengan tugas-tugas gimana Mas Nanda? Tugas-tugas dari Bapak Ibu gurunya yang belum dikerjakan sebelumnya? Itu tugas-tugasnya akan saya coba kerjakan sebisa saya, dan apabila saya belum bisa mengerjakannya, saya akan mengkonsultasikan kepada guru yang bersangkutan bahwa saya belum mengerjakan tugas dan ingin memberikan atau menanyakan tentang bagaimana caranya agar tugas tersebut bisa selesai. Bapak sebagai wali kelas, terima kasih atas kejujuran Mas Nanda ya. Sudah mengakui juga. Nah, Bapak ingin tanya nih, tadi solusi dari Mas Nanda kan udah ada ya. Tugas-tugas akan dikerjakan, lebih semangat lagi dalam belajar. Pengennya sih sekolahnya tiap hari gitu ya. Biar semangat kan gitu belajarnya. Baik. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak mau tanya nih Mas Nanda terkait peraturan dan keyakinan kelas kita, gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan kita ada ingat nggak sepakat tentang apa? Tentang tanggung jawab, apalagi saling menghormati, saling menghargai, gitu ya. Dan itu keyakinan yang kita yakini di kelas maupun di sekolah kita. Nah, kalau yang Mas Nanda lakukan tidak mengerjakan tugas kata guru-guru tadi itu kan berarti harus kita perbaiki ya. Nah, kira-kira dari Mas Nanda sendiri bagaimana untuk menguatkan keyakinan atau peraturan tadi? Itu saya berharap semoga para siswa itu sadar bahwa tugas-tugas yang diberikan guru adalah kewajiban yang harus ditanggung dan bisa menjadikan pelajarannya dia untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang cemerlang di masa depan. Oke, berarti akhirnya Mas Nanda makin sadar kan ya? Makin sadar. Ternyata ketika tidak semangat bahkan kurang aktif dalam belajar itu kan berpengaruh sendiri ya, terhadap diri kita sendiri. Yang rugi kan bukan orang lain ya. Yang rugi siapa Mas Nanda? Diri sendiri Pak. Diri sendiri. Mudah-mudahan ke depan Mas Nanda dan kita semua makin bertanggung jawab gitu ya. Iya Pak. Dengan apa yang diberikan kepada kita. Terima kasih Mas Nanda sudah mau hadir di sini. Mudah-mudahan setelah ini lebih baik lagi ya insya Allah ya. Iya Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Uraian contoh kasus 2. Nanda adalah murid kelas 12 MIPA 3 di SMA Negeri 2 Kumai. Selama pelaksanaan penilaian akhir semester atau PAS, beberapa kali Nanda terlambat datang ke sekolah, sehingga terlambat juga dalam mengerjakan soal-soal PAS. Pada hari itu, Pak Aziz adalah guru fiket. Mengetahui Nanda sering terlambat datang, akhirnya Pak Aziz mencoba melakukan penerapan segitiga restitusi dan menawarkan restitusi kepada Nanda. Nah, baik Mas Nanda, Bapak hari ini memanggil kamu ke sini bukan untuk apa-apa, enggak untuk mencari kesalahan kamu, gitu ya. Nah, kebetulan hari ini Bapak kan guru piket nih, ya guru piket di sekolah kita. Dan tadi kebetulan, gitu ya, Bapak lihat teman-teman kamu sudah ulangan sekitar 10 menitan, kamu baru sampai, gitu ya? Ya, baru sampai di sekolah, otomatis kan terlambat ya tadi. Ya. Dan kata beberapa guru sebelumnya juga beberapa hari belakangan ini kamu sering terlambat juga, gitu ya? Benar nggak Mas Nanda? Benar Pak. Bapak sih maklum ya, setiap orang kan pasti akan pernah melakukan kesalahan ya. Dan tidak hanya kamu saja, tidak hanya Mas Nanda saja. Saya yakin juga Bapak perhatikan beberapa hal ini, beberapa teman kamu juga pernah juga terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira Bapak hari ini mau mengajak kamu nih untuk mencari solusi yang terbaik lagi berkaitan dengan permasalahan kamu ini. Gak apa-apa kan? Siap kan? Siap Pak. Baik Mas Nanda, berkaitan dengan tadi, Bapak pengen tahu alasan kamu saja. Kira-kira
kenapa beberapa hari belakangan ini Mas Nanda kelihatannya sering terlambat datang ke sekolah ya. Padahal kan sedang pelaksanaan PAS, penilaian akhir semester kita. Kenapa Mas Nanda? Ya mohon maaf Pak, karena saya sering terlambat karena di saat itu saat malam hari saya belajar sampai larut malam sehingga saat pagi saya terlambat bangun. Oh gitu. Berarti karena ini ya belajarnya terlalu malam ya. Iya, Pak. Sistem apa nih? SKS atau enggak nih? SKS Pak. Oh SKS ya. Iya Pak. Baik. Jadi akhirnya bangunnya juga Terlambat. Nah kira-kira dari Mas Nanda sendiri cara atau solusinya gimana nih biar nggak terlambat lagi menurut Mas Nanda? Bapak pengen tahu nih. Menurut saya karena saya sering belajar sampai larut malam, saya hanya ingin belajar jauh-jauh hari sebelum ulangan tersebut dilaksanakan. Oke. Jadi persiapan untuk ulangan bisa lebih tepat waktu, Oke. berangkat tepat waktu, Pak. Biar tidak ini juga ya berangkatnya bisa lebih pagi dan tidak terlambat lagi. Iya Pak. Kan akhirnya apa yang Mas Nanda rasakan ketika datang terlambat itu? Ya seperti panik karena Panik. Apalagi teman-temannya udah pada ngerjain, kamu belum gitu ya Mas Nanda Iya, Pak. belum. Akhirnya kan ketinggalan ya. Ketinggalan, Yang Pak. perlu waktu yang banyak untuk mengerjakan akhirnya kurang. Gitu ya kira-kira. Iya, Pak. Baik Mas Nanda, terima kasih nih atas kejujuran Mas Nanda. Sudah mau hadir juga ke ruangan Bapak ya. Iya, Pak. Bapak mau tanya nih ke Mas Nanda berkaitan dengan ini keyakinan sekolah atau peraturan sekolah kita itu gimana Mas Nanda? Kalau datang terlambat berarti Kita harus disiplin ya, dan menghargai waktu, Pak. berarti keyakinan kita disiplin, apalagi menghargai waktu, tanggung jawab juga ya. Iya, Pak. Oke, berarti kira-kira setelah ini Mas Nanda ini kan beberapa hari terlambat nih, bisa nih kira-kira Insya Allah bisa, Pak. bisa ya. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan setelah ini tidak terlambat lagi ya. Iya, Pak. Dan bisa menghargai waktu lagi. Oke, terima kasih Mas Nanda. Baik, Pak. Di Sama-sama, ruangan Pak. ini. Iya, Pak. Dan lebih baik ya. Iya, Pak. Baik. Dari Setelah diajak dialog oleh Bapak Asis tadi, saya lebih memilih untuk dipertemukan dengan berdialog seperti ini karena pembawaannya itu lebih tenang dan lebih menghargai siswa yang diajak berdialog dan bisa siswa tersebut bisa lebih menyadari tentang kesalahannya. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.